Oke, ini hari ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Firna terkait pelaksanaan evaluasi yang pelaksanaan kegiatannya itu, ini berarti pembelajarannya itu ya, pembelajarannya itu dilakukan di lapangan. Nah, bagaimana proses pretest dan post-test? Sebenarnya kita harus tahu dulu ya, pretest itu apa dan post-test itu apa. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, pretest itu apa? Apa itu pretest? Ada pretest, ada post-test. Nanti itu ketika kalian akan membuat RPP di sebuah sekolah, diharapkan ada yang namanya pretest dan ada yang namanya post-test. Itu apa sih pretest, post-test? Itu apa? Atau gini, kalian pernah ngelihat bentuk RPP enggak? Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Yang pernah lihat? Pernah, Ibu. Iya, kegiatan awal itu biasanya kegiatannya apa saja? Kegiatan awal. Ayo, apa pengalaman kalian ketika kalian di sekolah, itu kegiatan awal. Kegiatan di awal itu yang biasanya dilakukan itu apa? Apakah guru tiba-tiba ketika masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke anak-anak, Bu. Pengenalan mungkin. itu kan kalau di awal ketika tatap muka ya. Ini ketika mungkin di pertemuan kedua atau ketiga atau sekian, itu biasanya apa? Apakah guru tuh langsung, oke, hari ini kita belajar materi tentang contohnya tentang apa ya, sistem tata surya, contohnya seperti itu. Apakah langsung seperti itu? Enggak. Biasanya apa yang guru lakukan di awal? Ketika masuk kelas, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang dilakukan biasanya? Ini emang kalau kuliah dengan sekolah itu memang agak berbeda kegiatannya. Karena kalau di perkuliahan itu kita langsung menggunakan yang namanya RPS atau silabus. Tapi ketika di sekolah, dari silabus itu kita turunkan menjadi RPP. Ini biasanya sih nanti dipelajari di mata kuliah. Mata kuliah apa ya kalau ini tuh? Lagi. Ya, saya lupa ya. Pokoknya nanti akan dipelajari juga, tapi saya mau membahas sedikit gitu ya. Jadi gini, ketika nanti kalian akan membuat sebuah RPP, itu pasti nanti ada yang namanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, kegiatan contohnya gini, kalau kalian ingin mengajar di sebuah sekolah dasar, itu 1 jamnya berapa menit? Kurang lebih 35 menit ya. Jadi kegiatan awal dia 5 menit, kegiatan penutup dia 5 menit, itu sudah 10 menit. Nanti kegiatan inti dia itu adalah kurang lebih 25 menit. Nah, kegiatan awal itu meliputi ada yang namanya absensi ya. Kalau di sekolah itu pasti kita tuh
ketika guru masuk mengucapkan salam, kemudian pasti kita di absen. Ya kan? Siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ya. Kemudian terkadang guru juga memasukkan yang namanya ada evaluasi. Evaluasi di sini bisa evaluasi materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari. Nah, kalau materi yang akan kita pelajari yang guru ini bertanya di awal itu namanya pretest. Ya. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Apa yang anak-anak ketahui tentang tata surya? Nah, itu di awal. Apa itu tata surya? Ada berapa nama tata surya yang kalian ketahui? Contohnya seperti itu. Nah, itu di awal, kegiatan awal. Nanti di kegiatan inti, guru akan memberikan materi terkait dengan apa itu tata surya. Ya, jenis-jenis tata surya bentuknya seperti apa. Ya, di tata surya ini ada juga yang namanya apa orbit dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kegiatan inti. Nanti kegiatan penutup, nah isinya itu adalah post-test. Post-test itu apa? Pertanyaan yang akan guru berikan kepada siswa setelah materi inti itu diberikan kepada siswa. Ya. Oke, tadi kita belajar. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar tentang sistem tata surya. Nah, guru memberikan evaluasi, ya. Nah, ketika guru memberikan evaluasi bisa nanti dalam bentuk game dan sebagainya, ya. Tergantung dengan metode pembelajaran yang akan guru berikan kepada siswa. Nah, itu ya. Jadi ada pre-test, ada post-test. Kalau pre-test sebelum materi inti guru beri sebelum materi guru gimana sih bahasanya gimana sih sebentar saya beli bahasanya sebelum materi ya sebelum guru menyampaikan materi itu pretest dan kalau post test itu sesudah guru menyampaikan materi yang akan dibahas. Nah, ketika kita belajar di lapangan ya kadang kan kita juga bosan ya juga belajar terus gitu ya di dalam kelas. Nah, guru itu membuat yang namanya hari ini kita belajar di lapangan. Contohnya gitu ya atau di luar sekolah. Ini beda ya dengan study tour atau maksudnya di lapangan itu study tour atau bagaimana sih lapangannya dulu ini? Yang bertanya tadi siapa? Firna, ada Firnanya enggak? Ada Ibu. Oke, lapangan itu maksudnya gimana? Ya bisa dengan studi tour studi banding kayak gitu. Oke, study tour atau studi banding. Pasti walaupun ketika studi banding ataupun studi tour itu pasti ada yang namanya kegiatan awal penutup kegiatan inti itu pasti masih ada ya karena itu merupakan satu kesatuan dari proses pembelajaran gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan juga ya memang agak berbeda ketika pembelajaran di sekolah dengan di kampus ya. Kalau di kampus kalian dituntut untuk mandiri. Ya, sebenarnya kalau di sekolah pun kalian juga dituntut untuk lebih mandiri. Nah, contohnya kalian diminta oleh guru itu untuk mempelajari materi yang akan guru sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, itu sebenarnya kadang kan guru ada yang memberikan tugas seperti itu ya. Oke, materi besok kita akan membahas tentang contohnya tentang aljabar. Oke, berarti nanti kalian di rumah silakan pelajari tentang aljabar itu apa dan sebagainya. Nah, kalau study tour biasanya guru itu menyampaikan juga pretest, tapi memang jarang dilakukan yang namanya pretest. Ya, contohnya kita akan study tour kemana? Contohnya kemana? Contohnya ke tetangga sebelah aja, gitu kan, ke Singapura. Ke Jogja. Ke Jogja aja, oke lah. Kita ke Jogja mau kemana? Study tournya? Ya, Ke study Candi tour itu kan Borobudur. ada ininya, oke tentang Borobudur. Nah, pasti kan guru nanti diberikan juga. Jadi sebelum siswa itu guru lepas
ya, itu kan pasti siswa diminta untuk kumpul dulu. Karena kita sekarang berada di yang namanya apa tadi candi ya, Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi yang menjadi sekarang masih enggak sih menjadi 7 keajaiban dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, nanti di situ bisa guru menyampaikan, kalian sudah tahu ya candi itu apa, ya, terbuat dari apa. Nanti guru menanyakan di situ. Nanti oke, karena kalian sudah mengetahui apa itu candi dan apa tugas yang akan saya berikan kepada kalian, silahkan. Nah, baru biasanya kan nanti dikasih catatan ya oleh guru ya. Ini tugas kelompok A diminta oleh guru itu untuk mengamati apa, kelompok B apa, kelompok C apa. Nah, nanti di akhir nanti kita kumpul lagi di sini jam 11 ya, dengan semua tugas yang sudah selesai, ya semua tugas yang sudah guru berikan itu sudah selesai. Nah, kalau sudah itu baru dikumpulkan lagi. Nanti di situ guru melakukan lagi yang namanya post test. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun kalian study tour itu tetap harus ada kegiatannya, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu nggak bisa dilepas. Oke. Itu ya mengenai proses pretest, kemudian operasionalisasinya di lapangan. Ya. Oke, kemudian dari Syahidah Qur'ani Muslim. Ini orangnya sudah hadir belum? Syahidah. Tidak keluar masuk, Bu. Keluar masuk, oke. Salah satu penyebab kegagalan evaluasi adalah guru mengutamakan pencapaian target kurikulum semata. Oke, iya memang benar. Banyak yang masih seperti ini. Oke, sehingga jarang memperhatikan kemampuan daya serap anak terhadap materi pelajaran. Tadi sudah dijelaskan juga oleh pemakalah ya. Cucinya banget ya juga. Oke, kita sudah membahas tentang kurikulum belum sih yang kemarin itu ya? Kurikulum kita itu memang masih banyak yang menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Siapa sih yang buat kurikulum? Yang membuat kurikulum siapa? Bapak Farul Rozi. Siapa? Yang membuat kurikulum siapa? Masa cuma satu orang? Ini yang buat kurikulum tuh nggak bisa cuma satu orang. Menteri mungkin Bu, tapi kalau emang sekolahnya punya kurikulum sendiri, maksudnya bikin sendiri sesuai keadaan mungkin bisa ya Bu? Masa Pak Menteri sendiri yang bikin kurikulum ini gimana? Digabung sama yang lain Bu, sama yang lainnya juga gitu. Perkumpulan guru mungkin? Yang bikin ini lembaga Bu. Lembaga sih. Ada Jadi tim gini ya. khusus Bu. Ketika seorang menteri ingin membuat sebuah kurikulum baru, ya kita kan sering sekali yang namanya bergonta-ganti kurikulum ya. Karena kan kita tuh sering pergantian kurikulum itu karena disesuaikan juga dengan kondisi ya, kondisi sekarang, kondisi saat ini. Apalagi sekarang kurikulumnya pun sudah berbeda. Ya, kalau sekarang itu namanya kurikulum Merdeka Belajar, ya, di mana sebenarnya itu sama aja ya, kalian dituntut untuk aktif ya. Jadi bukan guru yang menjadi pusat pendidikan, tetapi siswa atau mahasiswa bisa mencari ilmu pengetahuan di luar. Seperti itu loh kurikulum Merdeka Belajar ya. Kalau dulu itu pokoknya kalau guru mengatakan A, berarti ya A. Kalau guru mengatakan B, berarti B. Tapi sekarang itu nggak seperti itu. Siswa dituntut untuk aktif, ya.
Jadi sekarang bukan guru lagi yang menjadi sentral pendidikan, tapi siswa bisa mencari ilmu pengetahuan di luar, di tempat lain. Itu sekarang seperti itu. Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita itu ada kurikulum K13. K13 kan juga seperti itu. Dituntut siswa yang lebih aktif dibandingkan dengan guru. Ya, tapi namanya saja yang berbeda. Ya, sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar juga seperti itu. Siswa dituntut untuk lebih aktif. Ya, ya guru juga aktif sebenarnya, guru juga aktif, tapi siswa juga dituntut untuk aktif. Ya, jadi jangan hanya terpacu pada satu guru atau hanya dengan pelajaran dari guru saja itu sudah cukup, itu tidak seperti itu. Oke. Nah, ketika menyusun sebuah kurikulum, pastinya banyak pihak-pihak yang terlibat, ya. Jadi bukan Pak Menteri bikin kurikulum sendiri. Oke, saya sekarang Menteri kita adalah Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim ini membuat sebuah kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Berarti beliau yang buat, itu enggak seperti itu, ya. Jadi itu semua elemen pendidik dan elemen kependidikan itu terlibat, ya. Yang terlibat dalam penyusunan kurikulum itu pastinya para ahli yang terkait di bidangnya, di bidang pembuatan kurikulum. Kemudian siapa? Kepala sekolah. Tapi memang ini enggak semua kepala sekolah atau semua guru juga terlibat dalam penyusunan kurikulum. Itu enggak semua guru kemudian kita rekrut gitu ya, direkrut untuk penyusunan kurikulum, itu tidak seperti itu. Ya. Kemudian orang tua pun juga diajak ya dalam penyusunan kurikulum. Karena apa? Karena orang tua itu di situ perlu adanya orang tua, karena kurikulum yang seperti ini atau materi yang seperti ini kira-kira cocok tidak gitu, mampu tidak ya untuk atau dipelajari oleh anak-anak SD kelas sekian atau SMP atau SMA. Ya, jadi bukan cuma satu orang doang, itu nggak seperti itu. Dan nanti dari kebijakan-kebijakan itu disatukan, kemudian baru nanti akhirnya apakah di-ACC oleh menteri atau tidak. Jadi menteri itu nanti gitu loh, tapi ketika proses penyusunannya itu ya pihak-pihak yang terkait dalam bidang kependidikan dan orang-orang yang pendidik dan kependidikan. Nah, sebenarnya gini ya, negara itu atau menteri itu memang memberikan kurikulum, memang menyusun sebuah kurikulum, ya. Tetapi kembali lagi ke sekolahnya masing-masing. Apakah sekolahnya itu ingin menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah atau ingin menyusun sebuah kurikulum sendiri, ataukah dari kurikulum pemerintah ini ingin disesuaikan dengan keadaan atau situasi yang berada di sekolah. Itu ya. Jadi memang kurikulum yang dari pemerintah itu enggak mutlak harus digunakan di sebuah sekolah. Tidak bisa juga digunakan, ini hak paten. Jadi kalau kamu menggunakan kurikulum ini berarti tidak boleh dirubah. Seperti itu enggak ya. Jadi kurikulum itu yang dari pemerintah bisa disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Ternyata kalau di sekolah saya ini kurikulum yang disediakan oleh pemerintah ini itu untuk kelas 11, contohnya seperti itu. Untuk kelas 10 contohnya seperti itu ya. Tetapi ini sebenarnya di sekolah saya ini belum bisa nih kurikulum yang dari pemerintah untuk kelas 11 belum bisa digunakan di kelas 11. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Atau sekarang kan banyak ya sekolah yang grade-nya itu internasional ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan kurikulum sendiri, tidak menggunakan kurikulum yang pemerintah. Ya, ada juga sekolah-sekolah swasta yang memang dia itu juga menggunakan kurikulum sendiri ya. Tidak serta-merta menggunakan kurikulum yang dari pemerintah. Karena kan memang harus disesuaikan. Jadi pemerintah itu menyediakan sebuah kurikulum hanya untuk sebagai standar nasional. Ya. Nah, sekarang target kurikulumnya itu seperti ini. Tetapi kok banyak sekali anak-anak yang belum paham.
ya. Makanya kan perlu diperhatikan kembali dan perlu ditinjau kembali oleh sekolah. Sebenarnya seperti itu. Ya dulu saya pernah cerita ya. Ini anak itu materinya itu banyak sekali ya. Kemudian setelah dievaluasi ya, tadi kan ada ya evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi tahunan, ya kan? Atau kalau kita itu lebih familiarnya itu dengan evaluasi harian, ya evaluasi harian itu yang biasanya guru lakukan atau guru berikan itu ketika memberikan PR siswa, ya. Kemudian ada yang namanya UTS dan ada yang namanya UAS. Setelah anak itu diberikan, atau anak itu sudah selesai 1 semester, berarti kalau sudah selesai 1 semester kan UAS ya. Nah di UAS ini ternyata ketika diberikan soal kemudian dinilai oleh guru, ternyata anak ini grade-nya itu di bawah standar nasional. Jadi kita tuh sekarang ada standarnya ya. Ya kan? Jadi sekarang itu kalau nggak salah standarnya itu adalah 7. Kalau di bawah 7 itu anak itu nggak naik kelas. Jadi sekarang itu nilai grade-nya itu semakin tinggi. Nah, di bawah, ternyata tuh banyak anak itu yang nilainya di bawah 7. Nah, akhirnya sekolah ini nggak mau ya siswa-siswanya itu tidak naik kelas, akhirnya menambahkan nilai sebanyak-banyaknya ya sampai nilainya itu adalah 7. Ya. Kalau dalam hal seperti ini, dalam pendidikan itu ya tidak boleh. Berarti dikatakan bahwa sekolah itu gagal. Ya kan? Nah, makanya dikembalikan lagi. Kalau seandainya itu sudah mampu dilihat oleh guru ya, ternyata anak-anak ini dengan kurikulum yang banyak, dengan materi pelajaran yang banyak, mereka kurang mampu menyerap mata atau materi yang diajarkan oleh guru. Nah, bagaimana nih solusinya? Seharusnya kan ada solusi, ya. Bukan serta-merta guru itu menambahkan nilai anak. Solusinya bagaimana? Ya. Solusinya kira-kira bagaimana? Guru bisa memberikan yang namanya les tambahan, ya, atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Karena tidak semua siswa, kalau gurunya itu hanya memberikan materi ceramah aja, gitu ya, itu siswa paham, kan nggak seperti itu, ya. Ada yang siswa itu paham itu disertai dengan, contohnya dengan diskusi. Ketika mahasiswa itu diskusi, guru itu paham, dan seperti itu. Ketika siswa diskusi dengan guru, ya mereka paham. Ada juga yang dengan bermain namanya itu lempar bola, tahu nggak kamu? Jadi guru itu memberikan, tadi saya sudah menyampaikan materi hari ini, oke, sekarang kita akan bermain game. Jadi itu dalam belajar itu boleh ya bermain game ya, tapi gamenya itu jangan game yang membuat keributan di dalam kelas. Jadi jangan terlalu gaduh seperti itu ya. Jadi guru melemparkan bola. Jadi bolanya ini bisa terbuat dari kertas ya, kertas yang dibentuk menjadi sebuah bola, dilempar ke siswa. Oke, nanti siswa yang menangkap, guru berikan pertanyaan. Nanti siswa itu menjawab. Ada yang seperti itu, siswa itu mampu memahami materi. Seperti itu loh. Ya. Makanya itu perlunya memang mengkaji kembali kurikulum yang ada di sekolah. Ya. Karena kan pemerintah itu kan memberikan kurikulum, ya, dan kurikulum ini memang bisa disesuaikan dengan kemampuan sekolah, kemampuan anak-anak peserta didiknya. Seperti itu, ya. Bisa juga dengan saya jadi lupa ya. Bisa juga dengan kemampuan anak itu dalam memahami materi. Karena saya dulu pernah mengajar, jadi dalam satu kelas itu ada anak yang memang daya serapnya itu lama sekali. Itu ada seperti itu.
Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang saya berikan. Solusi yang saya berikan itu ketika mengajarkan anak yang memang daya serapnya itu lama, ya, saya ngajarnya masih seperti biasa, ya. Kemudian di akhir itu, ketika anak itu pulang, saya berikan les tambahan. Seperti itu. Itu yang dulu saya terapkan ke anak didik saya. Karena memang jadi kan satu kelas itu hanya 12 anak. Jadi memang apa ya? Memang dibuat itu satu kelas itu maksimal hanya 12 anak. Itu supaya apa tujuannya? Supaya guru itu mampu memahami karakter anak. Seperti itu. Ya, jadi dari 12 anak itu ada anak yang cepat banget dalam memahami materi, ada anak yang memang ini lama sekali. Saya benar lama itu benar-benar lama gitu loh ya. Akhirnya saya diskusikan ke orang tuanya, Bun, gimana ini kalau seandainya anaknya namanya Wildan. Wildan ini saya berikan ini waktu tambahan gitu, seperti itu. Jadi kalau yang lain itu pulangnya jam 12, dia pulangnya sekitar jam 1. Nah, alhamdulillahnya sih bundanya pada saat itu ya setuju. Ya. Akhirnya ya udah. Di situ saya memberikan atau saya menjelaskan secara perlahan ke anaknya. Anaknya sebenarnya itu pintar. Anaknya pintar, tapi daya serapnya ini aja yang agak lama. Nah, seperti itu. Ya, makanya itu pentingnya juga atau perlu sangat penting sekali seorang guru memahami karakter peserta didiknya, karakter anak didiknya. Ya, jadi memang kita nggak bisa menyamakan semuanya. Itu. Ya, coba ketika gini, contohnya ada seorang tapi dia itu disuruh untuk menyesuaikan temannya yang larinya lambat. Kira-kira bisa nggak? Apalagi anak kecil. Susah. Pastinya nggak mau gitu loh. Karena anak kecil itu mereka ketika di sekolah, daya saingnya itu ketika belajar itu tinggi. Ya. Mereka biasanya udah tinggi daya saingnya. Ingin menonjolkan dirinya bahwa dia itu bisa. Itu anak kecil. Ya. Karena anak kecil itu masih suka dengan pujian. Kalau anak itu bisa, nanti dipuji oleh gurunya, nah itu bangga seperti itu. Ya, ya mungkin di seumuran kalian ini masih ada yang seperti itu, gitu loh ya. Nah, jadi akhirnya salah satu alternatif yang saya berikan itu adalah memberikan les tambahan ke anak. Atau pernah juga saya memberikan tugasnya itu dalam bentuk video ke anak. Ya, jadi video pembelajaran. Jadi pada saat itu tuh pembelajarannya itu sedang berhitung, ya, berhitung. Kemudian saya berikan video yang memang videonya itu dari YouTube ya, jadi bukan saya bikin sendiri videonya dari YouTube. Saya berikan linknya ke anaknya dan saya minta kepada orang tuanya itu, Bun, saya minta dong tolong ini videonya tolong disampaikan ke Wildan, nanti tolong Wildannya itu melihat gitu videonya. Nah, seperti itu juga lebih cepat ternyata. Oke. Jadi memang harus dikembalikan lagi ke karakteristik anak dan kemampuan daya serap anak serta kurikulum. Ya, kurikulum yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, itu tambahan dari saya. Ada yang ingin bertanya kembali? Dan ketika pelaksanaan evaluasi, ya itu emang sangat berbeda sekali ya, anak yang daya serapnya itu cepat dengan anak yang daya serapnya itu lama. Ya. Dia itu anaknya, jadi tuh anak yang saya ajar itu dia memang udah daya serapnya agak lama, nulisnya pun juga lama. Itu lama sekali benar. Oke,
Ada yang ingin tanyakan kembali? Ibu, saya izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Hmm, Izin oke, Mem. Sebenarnya karena yang diberikan oleh gurunya, maka si anak tersebut itu menjawab dengan dengan menyeleweng gitu, Bu. Karena anaknya itu suka bercanda dan tidak bisa konsentrasi. Bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu? Oke, gimana tadi pertanyaannya? Soalnya putus-putus. Iya, Bu, mohon maaf sinyalnya jelek sekali. Iya, pertanyaannya bagaimana caranya menghadapi anak yang notabene suka bercanda atau tidak bisa konsentrasi. Bahkan ketika anak tersebut dikasih pertanyaan oleh gurunya, maka anak tersebut itu menjawab dengan menyeleweng, Bu, karena kebiasaan dia itu suka bercanda gitu, Bu. Bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu? Terima kasih. Oke, pemakalah dulu dia yang jawab. Gimana kira-kira? Oke, pemakalah dulu yang jawab kira-kira gimana? Mohon maaf Ibu, suara Munawwarah tadi saya putus banget ya. Kurang Oke, saya nangkapnya gini, anak ketika belajar, kemudian ketika guru memberikan pertanyaan ya, tapi anak itu gimana tadi ya? Iya, Ibu, jadi anaknya itu suka bercanda dan dia itu tidak bisa konsentrasi gitu. Dan ketika dikasih pertanyaan oleh gurunya, anak tersebut itu menjawab dengan menyeleweng gitu, padahal dia tahu jawaban yang benar seperti apa gitu, Bu. Tapi karena anaknya suka bercanda, maka ya seperti itu, jadi suka suka menyeleweng gitu, Bu, dan bahkan dia tidak bisa konsentrasi gitu. Bagaimana cara menghadapi anak tersebut? Kira-kira gimana? Cara menghadapi anak yang kesulitan konsentrasi. mungkin menurut saya itu Bu bisa diganti dengan cara belajarnya itu nggak monoton gitu Bu. Gimana pemakalah? Mungkin si anaknya itu tidak kurang tertarik sama cara belajarnya gitu mungkin Bu. Jadi bisa setiap belajar itu bisa caranya itu bisa berubah-ubah gitu Bu, metodenya. Oke. Oke, sebenarnya gini ya, ketika kita menghadapi anak yang seperti itu, kita harus tahu dulu, berarti dia bisa masuk dalam kategori anaknya hiperaktif ya. Nah, sebenarnya itu kalau menghadapi anak yang seperti tadi ya, anaknya itu ya
Kalau menghadapi anak seperti itu, memang si guru itu harus atau dituntut untuk menyediakan atau membuat metode pembelajaran yang menarik bagi si anak. Ya. Jadi memang anak kita nggak bisa kita hanya menggunakan satu metode aja. Nah, ketika belajar di sekolah pun, guru juga dituntut untuk menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, jadi dalam satu kali pertemuan itu guru bisa menggunakan 2 sampai 3 metode pembelajaran. Seperti itu. Ya. Ya gini aja deh, anggapan kalian lagi kuliah. Kalau seandainya saya hanya jadi gini dari awal sampai akhir hanya saya yang menyampaikan materi. Tanpa disertai adanya diskusi. Mama, iya atau mama. Ya, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Ya. Apalagi ketika menghadapi anak yang hiperaktif. Memang menghadapi anak yang hiperaktif. Ya, atau anak yang nggak bisa diam gitu ya. Anaknya itu usil sama temannya. Itu memang kita harus menggunakan berbagai macam peraturan kepada anak. Ya. Contohnya gini, anaknya itu sering sekali mengganggu temannya. Nah, salah satunya itu bisa si guru itu membuat yang namanya peraturan. Ya. Contohnya seperti ini. Tapi peraturannya itu dikhususkan itu ya. Jadi kalau seandainya konsepnya itu kita dalam satu kelas. Bisa peraturannya itu untuk seluruh kelas atau hanya ke anak yang bersangkutan. Contohnya gini, oh semua siswa itu sudah kondusif. Hanya ada 1 anak atau 2 anak yang agak bermasalah, dan bermasalah di sini sebenarnya dia tuh nggak bisa diem ya, konsepnya itu dia tuh nggak bisa diem. Nah, bikinlah suatu peraturan kepada si anak. Ya, ketika saya menyampaikan materi, saya minta kepada kamu tolong diam dulu ya. Nah, seperti itu, tolong duduk dulu. Nanti setelah saya selesai menyampaikan materi, oke silakan kamu mau lari-lari dalam kelas atau mau keluar. Itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Buatlah peraturan kepada si anak. Nah, kemudian kalau seandainya guru lagi memberikan pertanyaan kepada siswa, itu juga jadi harus ada peraturan. Dan peraturan itu pun harus tegas. Itu loh.
Jangan kita itu lembek, istilahnya seperti itu. Nanti gini, kita sudah membuat peraturan kepada siswa. Kalau siswa yang mendapatkan jawaban salah, contohnya seperti itu ya, atau salah memberikan jawaban, berarti dia tidak saya izinkan untuk keluar dari kelas terlebih dahulu. Contohnya seperti itu. Ya. Dan itu nanti diterapkan, benar-benar diterapkan di sekolah, benar-benar diterapkan di kelas. Ya. Istilahnya kalau saya masih, kalau tambahan dari saya seperti itu. Baik, Bagaimana terima tadi? kasih Ibu Oke. atas jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu ada pertanyaan di kolom chat Ibu. Oke. Ada 2 pertanyaan dari Kak Syifa dan Safira Aulia. Oke. Oke, ini ada 2 ya. Dari Ya, Ibu. Rahmat Handoko, namanya Rahmat Handoko di sini. Memang hadapi murid yang daya tangkapnya lambat dikarenakan masa kecilnya sering dibentak oleh orang tuanya. Oke, berarti ini masuk ke ranah psikolog juga ya. Kalau anak itu daya tangkapnya itu lambat karena ya memang ya kalau masa kecil anak itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ya, terutama pertumbuhan otak si anak. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Sebenarnya itu sekarang ada ini ya, ada terapi, tapi terapinya itu dalam bentuk games. Jadi si anak itu memang karena kalau anak itu kan sangat suka dengan yang namanya game ya. Nah, jadi itu dia pengetahuannya itu menggunakan gamenya itu menggunakan daya ingat, kemampuan daya ingat anak. Sekarang itu sudah banyak, memang berbayar, ya berbayarnya per bulan berapa sih, sekitar 50, kalau nggak salah sekitar berapa ya, apa nggak nyampe 100.000 lah per bulan, ya. Nah, kalau anaknya itu memang, kalau orang tuanya itu memang sangat perhatian terhadap anak, ya, ternyata anak ini kemampuannya itu lambat, anak saya itu kemampuannya lambat di daya serapnya, karena memang ketika anak itu masih kecil, saya sering bentak dan sebagainya. Nah, bisa nanti menggunakan itu, ya, atau nanti dari guru berkoordinasi dengan orang tua, ya, terkait dengan kemampuan anaknya ini. Nah, nanti dibantu oleh guru dalam sorry, saya lagi kurang konsentrasi di sebentar. Oke, sorry ya. Jadi si guru itu berkoordinasi kepada orang tua terkait kemampuan anak, ya. Karena memang kan yang biasanya lebih respect atau lebih cepat tanggap itu tentang kemampuan seorang anak itu adalah
guru ya, gitu. Karena kalau di sekolah itu kan guru anak itu kan selalu belajar, ya berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah itu anak itu lebih seringnya itu bermain. Jadi seperti itu. Kalau orang tuanya itu memang respect terhadap perkembangan anak, ya pasti orang tuanya itu mau, gitu loh. Bagaimana nih caranya supaya anak saya itu memiliki daya tangkap yang lebih cepat? Ya, memang itu perlu ada pelatihannya, harus dilatih. Ya, salah satu pelatihannya itu atau salah satu metode latihannya itu adalah dengan cara menghafal. Jadi hampir sama seperti yang saya tadi ceritakan juga ya. Jadi anak didik saya itu memang daya serapnya itu agak lama. Tapi kalau yang peserta atau anak didik saya itu bukan karena sering dibentak oleh orang tuanya, itu enggak. Itu memang bawaan anak itu dari kecil. Jadi memang anak ini ya ketika orang tuanya hamil, orang tuanya itu kurang mengkonsumsi vitamin, makanya kalau nanti hamil atau saudara kalian atau kakak kalian hamil itu pasti kan banyak obat. Nah, itu kan obat itu untuk membantu perkembangan janin. Nah, itu orang tuanya itu kemudian pernah jatuh, ya jadi kemampuan anaknya itu daya tangkapnya itu berkurang. Nah, jadi itu salah satu cara supaya anak itu daya tangkapnya lebih cepat adalah dengan cara menghafal. Seperti itu. Jadi memang perlu dilatih. Ya. Dan memang agak lama. Jadi maksud agak lama itu yang nggak bisa 1 bulan, 2 bulan kemudian cepat gitu ya. Tapi ya memerlukan waktu yang hampir ya setahun lebih gitu. Dan memang orang tuanya itu pun juga harus memiliki istilahnya apa ya, orang tuanya itu tidak mau lagi lah untuk membentak anaknya. Ya. Seperti itu. Itu sih kalau masukan dari saya, tambahan dari saya. Kemudian ini ya, dari Safira. Satu sekolah mempunyai kurikulum yang dibilang tinggi, oke, karena menggabungkan 2-3 kurikulum dari sekolah lainnya. Tetapi kebanyakan dari pelajar tersebut tidak bisa menyeimbangkan dirinya dengan kurikulum yang ada. Oke, pertanyaan bagaimana yang seharusnya guru lakukan untuk menanggapi hal itu. Sekarang gini, kalau kurikulum di sebuah sekolah. Kalau kurikulum di sebuah sekolah itu yang menetapkannya itu adalah atau yang istilahnya itu yang menyetujui, oke sekolah ini kita akan menggunakan kurikulum apa itu pasti kan ada guru, kemudian ada kepala sekolah, ada supervisor, kemudian ada juga di bagian kesiswaan. Nah, kalau seandainya guru ini sudah tahu bahwa siswanya itu tidak bisa menyeimbangkan, mungkin di sini menyeimbangkan dalam hal tidak bisa menyeimbangkan maksudnya apa? Nggak bisa lambat untuk menangkap materinya, Ibu. Nah, terlambat untuk menanggapi materinya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Nah, berarti memang perlu adanya evaluasi dari sekolah tersebut sendiri, gitu loh. Kurikulum seperti apa yang sebenarnya atau ini, lulusan seperti apa yang diinginkan oleh sekolah. Seperti itu. Contohnya ini kita sekolahnya itu adalah sekolah yang menggabungkan antara boarding school atau antara kurikulum pondok dengan kurikulum sekolah. Contohnya seperti itu. Kan ada ya. Jadi dia pondok pesantren tapi tetap menggunakan kurikulumnya ketika di sekolah itu menggunakan kurikulum sekolah. Ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya dari hasil evaluasi itu bisa dilakukan. Ya. Dan jangan menyamakan atau menyamaratakan kemampuan siswa yang sekolah di sekolah tersebut. Kalau seandainya gini, tadi kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah negeri atau sekolah-sekolah di luar sana. Kan berbeda pastinya antara kurikulum pondok pesantren dan kurikulum sekolah. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan
adalah waktu ketika belajarnya itu dipisah. Ya, contohnya ketika anak itu belajar tentang materi pelajaran sekolah itu dilaksanakan di pagi hari sampai contohnya dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian kurikulum yang dari pondok pesantrennya itu di malam hari. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi itu kalau di pondok pesantren. Ya. Nah, tapi kalau seandainya di sekolah, ini di sekolah-sekolah biasa, tetapi menggabungkan berbagai macam kurikulum dan semua itu dituntut kepada siswa, siswa harus mampu untuk memahami semuanya. Nah, itu dikembalikan lagi, gitu loh. Karena dari hasil evaluasi siswa itu nanti ketahuan. Kemudian harus disesuaikan juga dengan, yaitu lulusannya itu ingin menjadi apa, ya. Contohnya siswa yang lulus dari sekolah A itu dituntut untuk mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, contohnya seperti itu ya. Kan visi misi sekolah-sekolah itu kan berbeda-beda. Nah, nanti disesuaikan dengan kurikulumnya. Itu. Jadi visi misi sekolah itu sejalan dengan kurikulum yang akan diberikan kepada siswa. Contohnya IIKI itu visi misinya apa? Apa visi misi IIKI? Ayo, ada yang pernah baca nggak? Visi misi. Visinya deh. Ya, visinya itu apa? Ingin mencetak generasi Al-Qur'an. Kalau nggak salah itu deh. Kalau nggak salah itu saya juga lupa ya visi misinya ya. Katanya seperti itu ya. Ingin menjadi atau ingin mencetak sarjana wanita yang ahlul Quran, yang ahli Al-Qur'an. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, berarti nanti disesuaikan dengan kurikulum atau dengan materi-materi yang akan IIKI berikan kepada kalian. Contohnya seperti itu loh. Ya. Contohnya ini kalian PAI. PAI, contohnya visi misinya itu adalah ingin mencetak guru yang mampu memahami peserta didik dan menjadi guru yang memahami Al-Quran dengan baik, contohnya seperti itu. Nah, nanti berarti pelajaran yang akan saya berikan kepada pelajaran yang akan kalian pelajari di bangku kuliah ini ya berarti seputar itu. Ya. Jadi nggak kemana-mana pembelajarannya, materinya. Ya. Kalau seandainya ada sekolah yang seperti ini yang menggabungkan 2-3 kurikulum, ya. Nah, nanti harus disesuaikan lagi dengan visi misinya. Jadi dia itu sejalan antara visi, misi, dan kurikulum. Oke, itu tambahan dari saya. Ada lagi? Ibu maaf, Oke. kalau misalkan dari hal itunya, misalnya itu udah dibuat, Bu. Tapi masalahnya dari pihak pelajarnya, jadi dia belum bisa sanggup buat, apa ya, jadi kayaknya terlalu berat gitu, Bu. Terlalu berat. Oh, ini pengalaman pribadi ya? Oke. Pengalaman pribadi, kemudian dicetuskan ke sini. Oke, berarti dari 2-3 kurikulum ini ternyata memang sejalan dengan visi misi, tetapi siswanya itu belum mampu. Oke, berarti sebenarnya kalau di situ ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Bisa jadi ketika guru menyampaikan materi, guru itu tidak paham dengan materi yang akan diajar. Ya, sehingga guru itu juga kebingungan dalam menyampaikan materi. Atau bisa juga karena metode pembelajaran yang guru itu berikan kepada siswa, ya itu metode pembelajarannya yang kurang menarik, bisa juga seperti itu, ya. Jadi kan kalau seperti itu kan harus diadakan penelitian sebenarnya. Kenapa nih bisa seperti itu? Kenapa nih kok siswa ini belum paham dengan materi yang diajarkan? Itu sebenarnya nanti bisa jadi penelitian sebuah tugas akhir itu bisa.
Ya. Jadi ada berbagai macam faktor. Nah, bisa jadi ini gurunya itu gaptek nih, gitu. Kita pakai media-media yang tidak menggunakan teknologi yang sekarang sudah maju. Kan bisa seperti itu. Ya, jadinya nanti itu perlu dicari tahu nih kenapa seperti itu. Kalau seandainya satu atau dua siswa yang dia itu ya nggak paham gitu ya, oh berarti memang itu ada kendalanya di gurunya, di siswanya. Tetapi jika hampir keseluruhan siswa itu tidak paham, tidak bisa nih, tidak mampu dengan kurikulum yang diberikan atau dengan materi yang diberikan. Nah, itu berarti masalahnya itu bisa di gurunya, bisa di metode pengajarannya. Karena saya pernah dulu, kalau dulu saya kelas 1 SM1 Sanawiyah, kalau sekarang kelas 7 ya, kelas 7. Itu jadi belajar matematika satu kelas semua itu nggak ada yang nilainya itu di atas 2,0. Berarti kalau gitu siapa yang salah? Bisa kemungkinan gurunya itu yang memang ketika mengajar tidak dipahami oleh siswanya. Itu. Ya, atau gurunya ini menggunakan metode yang kurang menyenangkan lah bagi murid. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu memang harus dicari dulu. Oke. Itu. Terima kasih, Bu. Oke, itu tambahan dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali, bisa ditutup oleh pemakalah, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas tambahan materinya. Rangkaian diskusi yang terakhir ialah penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 11, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya karena sudah ditutup oleh pemakalah ya, oleh moderator. Saya juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Mohon maaf tadi kalau ada sedikit gangguan, terutama dari anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Izin lift ya. Ya. Iya, Ibu. Selalu ya, Bu. Ini kita ulum-ulum nggak jadi hari ini kan ya? Tafsir. Gimana? Gak ada yang jawab. Sedih. Nggak tahu. Iya tahu diganti nggak sih? Ya kan? Harinya malam Sabtu katanya. Ya udah, aku mau live. Dadah.
Bye.